Oke, shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan bahas satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang di channelnya yang baru saya lihat kemarin, yaitu di channelnya Ferry Irwandi yang beberapa waktu lalu diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, dalam satu videonya dia mengungkapkan satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas, yaitu dia katakan bahwa jika Tuhan cuma satu, kenapa ada banyak agama? Ya, nah mungkin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan dari banyak orang, ya, sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa Tuhan dan agama itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, Tuhan itu tidak beragama. Satu, ya. Kemudian Tuhan tidak pernah menciptakan sebuah agama. Lalu kenapa banyak agama? Ya, adanya begitu banyak agama di dunia. Di Indonesia saja ada 6 yang resmi, belum lagi yang di luar negeri, saudaraku, ada begitu banyak agama. Kenapa? Agama itu adalah wujud usaha manusia mencari Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka terjadi kemerosotan dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemerosotan secara spiritual, kemerosotan secara moral, akhlak, kemudian bahkan kemerosotan secara fisik. Sehingga umur manusia sejak jatuh dalam dosa semakin berkurang, dari yang hampir mendekati 1000, kemudian tinggal 120, kemudian pada zaman Daud dikatakan bahwa kalau manusia kuat bisa mencapai 80, zaman sekarang bisa lebih pendek lagi. Jadi dosa membawa kemerosotan dalam berbagai aspek. Ya, kemudian yang paling fatal lagi adalah manusia kehilangan atau putus hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi dosa memisahkan manusia daripada Tuhan. Dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak ada agama. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan layaknya sahabat. Tetapi sejak mereka jatuh dalam dosa, putuslah hubungan itu. Maka dengan kemerosotan yang begitu parah, manusia berusaha mencari Tuhan. Maka muncullah berbagai agama. Menurut dia, Tuhan itu mungkin berupa binatang, maka itu kemudian menjadi agama dia. Pohon besar itu jadi Tuhan dia, kemudian itu menjadi agama dia. Ya, dan banyak hal lagi. Ya, ada manusia yang mungkin dianggap suci, sosok yang dianggap berpengaruh, kemudian dia membentuk suatu agama tertentu, terbentuklah agama. Jadi agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Ya, sementara Tuhan tidak beragama dan Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Ya. Nah, apakah usaha manusia dalam mencari Tuhan itu selalu berhasil? Namanya juga usaha. Bisa berhasil, bisa tidak. Kebanyakan tidak berhasil. Ya, saudaraku. Maka Tuhan datang mencari manusia. Yesus itu adalah tindakan inisiatif Tuhan mencari manusia. Ya, seperti yang terjadi di Taman Eden ketika Adam jatuh dalam dosa. Ya, dia justru bersembunyi, dia tidak mencari Tuhan untuk minta maaf atau minta ampun. Dia bersembunyi. Kemudian Tuhanlah yang berinisiatif datang mencari dia. Mereka berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun-daunan. Tuhan memberikan pakaian kepada mereka. Jadi sejak semula Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia. Baru bisa berhasil terkoneksi kembali, hubungan yang putus oleh karena dosa itu bisa terhubungan lagi ketika Tuhan mencari manusia dan manusia merespon. Ya, makanya Yesus itu juga bukan agama. Bahkan Yesus tidak beragama Kristen. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang datang mencari manusia karena dia melihat
bahwa segala usaha perbuatan baik, amal ibadah kita, ritual beragama kita sudah terbukti gagal. Tidak ketemu Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang datang mencari manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan mencari manusia. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Natal adalah bukti kasih Allah datang mencari manusia. Ya, Paskah adalah bukti pengorbanan Yesus untuk membawa manusia kembali, ya, punya hubungan dengan Allah yang telah terputus karena dosa. Jadi kenapa ada banyak agama? Banyak agama bukan Tuhan yang banyak, Tuhannya tetap satu. Usaha orangnya yang banyak. Ya, dan terbukti telah gagal. Makanya Tuhan datang mencari manusia. Ketika seseorang meresponi, ketika Tuhan sudah datang mencari manusia dan kita meresponi dengan membuka hati, percaya dan menerima Dia dalam hati kita, saat itulah kita menemukan kembali hubungan yang sejati antara Allah dan manusia yang telah hilang di Taman Eden akan dipulihkan. Ya, jadi Yesus itu bukan agama, bukan sekte, bukan aliran kepercayaan. Dia adalah Tuhan di atas semua agama. Agama apapun boleh percaya Dia, suku, bangsa, kaum apapun boleh percaya kepada Yesus. Tangan Tuhan Yesus terbuka untuk semua suku, kaum, dan bahasa. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi solusi terbaik adalah datanglah pada Yesus. Karena Dia sudah datang mencari kita, kita hanya meresponi panggilannya. Maka saat itulah keselamatan kita miliki, pengampunan dosa kita terima, hubungan yang terputus karena dosa kembali tersambung, dan kita bisa hidup di dalam rencana dan kehendak-Nya. Nah, semoga saudara-saudara yang lain yang juga mempertanyakan hal ini boleh beroleh inspirasi dari penjelasan yang simpel ini. God bless you.